Alhamdulillah kita akan terus menuju atas keluar situs, mudah-mudahan lancar. Wah, nih jangan. Oh, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berat nih. Alhamdulillah. Nih rekan kita lagi anteng dia. Mantap. Pusing di kota terus katanya. Alhamdulillah. Masih kita mengurekan di bawah. Mantap nih sini. Powernya kencang. Pertigaan nih. Kita naik lagi ke atas. Alhamdulillah. Kita istirahat dulu sebentar di pinggir tebing. Ini yang
saya utarakan tentang ilmu penarikan ya, ilmu penarikan pusaka, mustika ataupun benda bertuah lain. Jadi konsepnya itu kita mesti tahu dulu titiknya di daerah mana, sebelah mana. Nah, untuk kita supaya tahu titiknya, daerahnya tempatnya dari mana, kita mesti mempunyai ilmu radar, radar energinya itu. Kalau kita tidak tahu titiknya sebelah mana, itu akan sangat kesulitan. Jadi logika ilmunya nanti nggak jalan. Kalau kita nggak tahu daerah atau titik tempat terpendam benda mustaka atau misalkan pustaka atau misalkan benda-benda bertuah lainnya itu. Biasanya yang kita rasakannya ketika kita sudah membuka radar energi, itu ada ilmunya nanti ya. Itu ketika kita merasakan tangan, ada hawa-hawa yang ibaratnya getaran lah. Yang berbeda yang seperti biasanya kalau kita arahkan ke tempat yang lain itu kan nggak ada apa gitu energi atau misalkan radar getaran-getaran itu. Tapi kalau yang ada benda bertuah yang terpendam, itu nanti akan kerasa bisa terjadi seperti setruman, hawa panas, hawa dingin, atau energi-energi yang lainnya. Itu kan tergantung dari situasi kondisi di lokasi tersebut ya. Nah ini yang mesti saya utarakan tentang pengalaman ya, pengalaman saya pribadi. Kalau kita misalkan mau narik untuk energi yang lebih kencang supaya daya tariknya lebih kuat, itu tangan tuh dirapatkan. Makanya kalau saya narik itu biasanya cincin dilepas dulu, tapi kalau misalkan nggak keburu itu nggak apa-apa sih kalau sudah terbiasa. Soalnya kan kalau dirapatkan agak susah tuh. Jadi saya kadang-kadang pakai tangan yang sebelahnya lagi untuk narik. Nah, untuk energi yang lebih kencang supaya lebih kuat, itu kita nariknya tangannya dirapatkan. Nah, dirapatkan ini simbolnya kalau kita rapat itu energi akan menyatu. Jadi simbolnya seperti itu. Kalau kita misal gini, itu energinya akan menyebar. Biasanya kalau tangkapan benda bertuahnya itu nggak terlalu kencang, itu kita tangannya kebuka. Biasanya gitu. Kalau yang lebih kuat kita rapatkan supaya daya tariknya itu lebih menyatu. Jadi ke satu titik fokusnya itu. Ini banyak yang bertanya, kan kalau untuk penarikan itu biasanya medianya apa gitu kan? Yang pasti itu dari unsur alam ya, dari air, tanah. Kalau udara jangan dibahas lah. Yang namanya udara itu kan semua juga pasti perlu udara. Jadi yang kita pakai itu biasanya kalau nggak tanah, kayu atau misalkan bebatuan. Itu yang biasa kita pakai untuk penarikan. Itu penetralisirnya biasanya kita pakai air ya. Nah, kalau sudah kita siram pakai air itu udah aman lah. Jadi kitanya harus betul-betul teliti kalau untuk penarikan. Jangan sampai salah. Kan kalau untuk narik itu konsepnya seperti apa sih? Ya, rumusnya gini, kalau kita pengen bisa narik, pertama kita harus bisa merasakan energi dari benda-benda bertuah yang terpendam di tempat tersebut. Yang kedua, kita harus punya ilmunya, ilmu penarikannya itu. Nah, dengan tirakat, dengan olah rasa, olah energi itu biasa aja ya. Orang-orang yang menggeluti ilmu-ilmu tersebut, kadang mereka bisa menggeluti dari meditasi ya. Itu setelah kita bisa merasakan hal keberadaan benda bertuah tersebut, kita punya ilmunya, terus kita harus bisa mendohirkannya. Kadang gini ya, orang bisa narik tapi belum tentu dia bisa mendohirkan. Mendohirkan itu ibaratnya mewujudkannya itu. Banyak rekan-rekan kita yang bertanya, kok ini saya udah merasakan bendanya udah ada di sini, tapi saya nggak bisa nemu gitu. Berarti kan mesti diolah lagi. Kita harus pakai ilmu pendohiran. Ilmu pendohiran ini kita ikhtiar supaya kita bisa mewujudkan benda bertuah yang berada di alam sebelah supaya bisa berada di alam kita. Itu jadi apa ya? Sebetulnya sederhana, cuman kalau dibilang mudah, nggak terlalu mudah. Karena perjuangannya tuh kalau untuk tirakatnya itu ada yang bertahun-tahun, kadang ada yang berbulan-bulan gitu. Kalau saya pribadi ya, jadi kalau tirakat yang sekedar 1 minggu, 1 godal, itu boleh dicoba, monggo silakan gitu. Tapi kalau dari kita pribadi, kita yang pengalaman saya lah ibaratnya kan, dari pengalaman saya pribadi, itu kalau menurut saya belum cukup. Kalau ada yang nggak percaya atau penasaran, monggo dicoba. Karena apa ya, patokan tirakat itu kalau saya rasakan, saya pribadi yang merasakan minimal 44 hari itu udah ada mulai kerasa. Nah nanti naik sampai berapa bulan, berapa tahun itu nanti akan ada reaksi dari kita bisa mengendalikannya itu. Cuman kalau kita nggak kuat, nggak tahan, rehat dulu. Soalnya kalau tirakat itu kan panas ke badan kita, terus terang panas, hawanya emosional mudah naik, temperamental. Jadi makanya diharuskan kalau misalkan tirakat harus di tempat yang sepi, yang hening, jangan banyak orang, jangan banyak keramaian, karena sedikit aja misalkan ada sesuatu yang gak enak maksudnya kan, itu nanti pencetus emosionalnya mulai muncul, ngeri kan. Nah itu pembahasan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
untuk kita semua. Dan ini kita lagi persiapan untuk sarapan sore menjelang maghrib. Alhamdulillah. Sekian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam mistik Nusantara.